Pagi itu, matahari baru saja menyentuh atap-atap Seng Pasar Garut, memantulkan cahaya keemasan yang hangat pada para pedagang yang sibuk membuka lapak. Suara gesekan roda gerobak, teriakan pedagang sayur menawarkan dagangan, serta tawa anak-anak kecil yang berlarian di lorong-lorong sempit, berpadu menjadi orkestra kehidupan yang tidak pernah berhenti. Pasar Garut selalu begitu, hiruk-pikuk, namun hangat, ramai, namun terasa akrab bagi semua yang datang. Di kios bunga milik Makrini, aroma melati dan anggrek liar memenuhi udara, mengalir lembut bersama hembusan angin pagi. Sedangkan di sisi lain, Kang Ujang sang pedagang ayam sudah bercanda konyol dengan pelanggan setianya, membuat banyak orang terkekeh setiap melewati lapaknya. Pasar itu seperti dunia kecil di mana setiap orang saling mengenal satu sama lain, setiap senyuman adalah salam, dan setiap sapaan mengandung keikhlasan. Di tengah keramaian itu, terdapat sebuah bangku kayu tua yang berada di tepi tiang penyangga pasar, bangku yang jarang ditempati siapapun kecuali seorang kakek kurus dengan rambut putih kusut bernama Mardi. Ia selalu datang paling pagi dan pulang paling akhir, meski tak ada lapak yang ia miliki. Ia hanya duduk, memperhatikan orang-orang berlalu lalang sambil sesekali menyeruput kopi hitam dari gelas kaleng yang sudah penyok di salah satu sisinya. Sosok Mardi begitu tipis keberadaannya di mata warga pasar. Banyak pedagang menganggapnya hanya kakek renta yang kesepian, mungkin tak punya keluarga atau tempat tinggal tetap. Ia tidak banyak bicara, jarang ikut mencampuri urusan orang lain, dan lebih sering menunduk, seakan memikul beban berat yang tidak dipahami siapapun. Namun sesekali, di mata keriputnya tersimpan sorot yang sulit dijelaskan, tenang, dalam, sekaligus terasa seperti pernah melihat terlalu banyak hal dalam hidup. Meski demikian, tidak ada satupun yang merasa terganggu oleh kehadirannya. Justru, tanpa mereka sadari, ada rasa nyaman ketika melihat kakek itu duduk di tempatnya seperti biasa. Seolah keberadaannya menjadi bagian penting dari keseimbangan pasar, seperti batu kecil yang diam, namun menjaga aliran air tetap tenang. Beberapa anak kecil kadang memberinya kue atau pisang, dan Mardi hanya mengangguk pelan sebagai ucapan terima kasih. Di hari itu, pasar terasa lebih hidup dari biasanya. Seorang musisi jalanan memainkan petikan gitar dengan lagu-lagu lawas yang membuat beberapa pedagang tersenyum mengenang masa muda mereka. Penjual gorengan mengeluarkan aroma harum yang memancing selera, membuat pembeli rela mengantre panjang. Suasana pasar seakan menari mengikuti ritme kehidupan yang damai, tanpa ada bayang-bayang buruk menodai hari mereka. Mardi, seperti biasa, duduk sambil memperhatikan semuanya. Tapi bila diperhatikan lebih dekat, ada sesuatu di raut wajahnya hari itu. Matanya tidak hanya melihat, melainkan mengamati dengan sangat teliti, seakan ia tahu bahwa kedamaian itu rapuh. Seakan ia merasakan angin dingin yang tidak dirasakan orang lain, pertanda bahwa sesuatu kelam sedang bergerak mendekat. Namun bagi sebagian besar pedagang, hidup berjalan seperti biasa. Mereka tidak menyadari bahwa pagi itu adalah pagi terakhir sebelum badai datang. Bahwa senyum-senyum yang memenuhi pasar akan segera digantikan oleh ketakutan. Dan bahwa sosok tua yang selama ini hanya dianggap bayang di sudut pasar, akan menjadi satu-satunya harapan mereka ketika gelombang gelap mulai menyapu kedamaian yang selama ini mereka jaga. Siang hari mulai merambat saat awan tipis menutupi matahari, membuat cahaya menjadi redup dan menciptakan suasana ganjil di Pasar Garut. Pedagang masih sibuk melayani pembeli, namun ada kegelisahan samar yang tidak diketahui sumbernya. Beberapa ekor burung yang biasa hinggap di atap pasar tiba-tiba terbang bersamaan, seolah menghindari sesuatu. Mardi menatap langit sesaat, merasakan hawa yang berbeda, namun ia tetap diam di bangkunya seperti patung tua yang menanti sesuatu yang sudah lama ia tahu akan muncul kembali. Keramaian pasar mendadak terhenti ketika suara derap langkah berat terdengar dari pintu masuk utama. Sekelompok pria bertubuh besar, berjaket kulit, dan berwajah kasar berjalan masuk dengan penuh kesombongan. Mereka tidak membeli apapun, mereka hanya bergerak seolah pasar adalah wilayah milik mereka. Pedagang terdiam, pembeli menyingkir, dan beberapa anak-anak diseret ibunya menjauh. Aura mengancam itu begitu kuat hingga membuat udara terasa lebih dingin. Di antara mereka, seorang pria dengan rambut gondrong kusut berdiri paling depan. Sorot matanya tajam, penuh ego dan kepongahan yang membuat orang segan menatap terlalu lama. Dialah Mamat Gondrong, sosok yang namanya pernah terdengar di beberapa daerah sebagai preman yang gemar memamerkan kekuasaan. Gerak tubuhnya santai, namun setiap langkahnya seperti menekan napas orang-orang di sekitar.
Mamat mengayunkan langkah menuju kios sayur milik Bu Is. Dia menendang beberapa keranjang bawang hingga isinya berhamburan. "Mulai hari ini," katanya keras, "setiap lapak bayar uang keamanan ke saya. Yang nolak, saya bongkar tempatnya." Suaranya menggema, dan ketakutan menyebar lebih cepat daripada aroma pasar. Bu Is gemetar, tidak berani membalas meski dagangannya hancur di depan mata. Para pedagang lain hanya bisa menatap tanpa berani berbuat apa-apa. Mereka tahu pasar tidak punya penjaga, tidak punya pelindung, dan selama ini mengandalkan harmoni alami antar sesama. Tidak pernah terpikir akan ada orang-orang yang merusak kedamaian itu. Semua mata menghindari tatapan Mamat, kecuali sepasang mata tua yang tenang, mata milik Mardi. Mamat menyadari pandangan itu. Ia menoleh cepat, mendapati Mardi yang tetap duduk di bangkunya. "Kau lihat apa, Kek?" hardiknya sambil melangkah mendekat. Mardi tidak menjawab, ia hanya memalingkan wajah perlahan, bukan karena takut, tapi karena tidak ingin memicu sesuatu yang belum waktunya. Namun bagi Mamat, itu adalah penghinaan. Ia tertawa mengejek, lalu berkata keras, "Lihat tuh, kakek tua udah lemah masih sok berani. Jangan sampai saya rawat nanti." Para pedagang menahan napas, khawatir Mardi akan celaka. Tapi kakek itu tetap diam, sama seperti biasanya. Hanya saja, untuk pertama kalinya, jemari tangan kirinya menggenggam tepi bangku sedikit lebih erat. Ia merasakan angin masa lalu yang sudah lama ia tinggalkan berusaha memanggil kembali dirinya. Dan itu membuat detak jantungnya berdenyut lebih keras dari biasanya. Sekelompok preman itu akhirnya pergi dari kios Bu Is, melanjutkan teror mereka ke seluruh pasar. Teriakan, ancaman, dan suara barang dihancurkan bergema di mana-mana, membuat pasar Garut, yang pagi tadi begitu damai, berubah menjadi tempat yang penuh ketakutan. Mardi menunduk, matanya terpejam sebentar. Ia tahu, kedamaian telah pecah. Dan ia merasakan, untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, bahwa dirinya mungkin tak punya pilihan selain kembali menjadi sosok yang telah berusaha ia kubur dalam-dalam. Sore hari menjelang ketika teriakan pertama terdengar dari arah kios pakaian. Mamat gondrong menendang meja dagangan seorang pemuda bernama Raffi, membuat tumpukan baju jatuh berserakan ke tanah yang berdebu. Raffi mencoba memungutnya dengan tangan gemetar, namun Mamat menginjak salah satu baju itu lalu menatapnya tajam. "Saya bilang bayar, berarti bayar," teriaknya. Suaranya mengguncang hati semua yang mendengar, membuat beberapa orang mundur ketakutan. Raffi, yang dikenal baik dan jarang membuat masalah, hanya bisa menggeleng. "Saya belum dapat cukup uang hari ini, Bang. Tolong beri waktu." Belum selesai ia bicara, sebuah pukulan keras mendarat di pipinya, tubuhnya tersungkur, darah mengalir dari sudut bibirnya. Para pedagang di sekitar berteriak kecil, namun tidak ada satupun yang berani mendekat. Ketakutan telah melumpuhkan mereka seluruhnya. Sementara itu, anak buah Mamat mulai bergerak ke lapak-lapak lain. Mereka menyobek baliho kecil milik pedagang buah, memecahkan timbangan milik pedagang ikan, dan mengancam siapapun yang mencoba protes. Suara benda-benda pecah terdengar bertubi-tubi. Pasar Garut yang selama ini damai kini seperti medan kekacauan yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Di kejauhan, Mardi menyaksikan semuanya dalam diam. Dari bangkunya yang biasa, ia melihat bagaimana kengerian itu merambat dari satu kios ke kios lain. Tidak ada seorang pun yang memperhatikannya, namun ia memperhatikan semuanya. Tatapannya tidak lagi hanya tenang, ada kilatan rasa sakit di sana, rasa yang hanya dimiliki seseorang yang sudah terlalu sering melihat kekejaman dunia dan berharap tidak pernah harus menghadapinya lagi. Ketakutan para pedagang semakin menjadi-jadi ketika salah satu preman menyalakan batang kayu dan mulai memukul-mukul tiang bambu yang menopang tenda pasar. Teriakan ibu-ibu dan anak-anak mengisi udara. Beberapa pedagang menangis, takut barang dagangan mereka habis dan hidup mereka hancur seketika. Beberapa lelaki muda mencoba maju, namun seketika mundur lagi ketika salah satu preman mengeluarkan pisau kecil yang berkilat tajam. Mamat gondrong berdiri di tengah pasar, dada terangkat penuh kesombongan. Ia tertawa, tawa yang menggema dan membuat siapapun yang mendengarnya merasa tak berdaya. "Mulai sekarang," katanya sambil menunjuk ke sekeliling, "semua yang ada di pasar ini tunduk sama saya. Jangan coba-coba lawan, atau pasar ini saya ratakan." Dalam kerumunan yang ketakutan itu, pandangan Mamat kembali menemukan sosok Mardi yang masih duduk tanpa bergerak. Entah mengapa, hal itu membuatnya merasa seperti diejek. Kakek itu lagi,
Gumamnya dengan kesal. Ia berjalan beberapa langkah, namun sebuah suara keras dari anak buahnya memanggilnya, sehingga ia membatalkan niat menghampiri Mardi. Mamat kembali fokus menghancurkan pasar, namun hatinya masih terusik oleh keberadaan kakek tua itu, kakek yang tak terlihat takut sedikit pun. Sementara keributan semakin memuncak, angin sore membawa bau debu dan ketegangan ke seluruh sudut pasar. Dan di bangku kayunya, Mardi perlahan menghela napas panjang. Ia tahu kehancuran ini masih permulaan. Badai yang lebih besar sedang mendekat. Dan ia, meski selama ini berusaha menepi dari dunia keras yang dulu ia tinggalkan, merasakan bahwa waktunya bersembunyi mungkin sudah hampir habis. Matahari telah tenggelam di balik perbukitan ketika suasana pasar mulai sepi, namun bukan karena hari telah malam, melainkan karena ketakutan telah merampas keriuhan yang biasanya menjadi napas pasar itu. Lampu-lampu kuning di beberapa kios berkelip lemah, memberi cahaya remang yang justru menambah suasana muram. Di sudut pasar, Mardi masih duduk di bangku kayunya, tampak seperti bayangan tua yang menonton dunia dari kejauhan. Namun malam itu, tatapan matanya lebih dalam dari biasanya, seolah menyelami masa lalu yang kembali mengetuk pintu ingatannya. Beberapa pedagang mendekati kios yang rusak, berusaha membereskan sedikit demi sedikit tanpa suara. Mereka masih terlalu takut untuk berbicara keras. Namun di antara bisikan mereka, satu nama mulai disebut, kakek itu, kenapa tidak takut sama Mamat? Tanya seseorang perlahan. Tak ada yang bisa menjawab, tapi mereka semua sadar, apapun yang terjadi tadi, sesosok kakek yang tampak rapuh itu tetap tak gentar sedikit pun. Malam semakin larut ketika seorang pedagang tua bernama Pak Surya menghampiri Mardi. Dengan langkah pelan dan suara yang gemetar, ia duduk di sisi bangku itu. "Kang, kau lihat semuanya. Kenapa kau tidak pergi saat keributan terjadi?" tanyanya. Mardi menunduk sebentar, menghembuskan napas panjang. "Kalau semua pergi, siapa yang akan melihat apa yang sebenarnya terjadi?" Jawabnya pelan, suaranya dalam namun tenang. Jawaban itu membuat Pak Surya terdiam, tidak paham, namun merasa ada beban besar dalam kata-kata itu. Di sudut lain, beberapa pemuda pasar membicarakan Mardi sambil mengintip dari jauh. Mereka merasa aneh melihat kakek itu tetap tenang ketika preman-preman itu berbuat sesuka hati. Kakek itu, cara duduknya kaku banget, kayak siap bangun kapan aja, bisik salah seorang pemuda. "Iya, matanya juga beda. Tadi, waktu Mamat maki-maki dia, aku lihat dia cuma lihat sebentar, tapi rasanya dingin banget," jawab yang lain. Mereka tidak tahu siapa sebenarnya Mardi, tapi mulai merasa kakek itu bukan orang sembarangan. Mardi sendiri tidak mencoba menjelaskan apapun. Ia hanya duduk sambil menatap lantai pasar yang penuh pecahan kayu dan barang-barang dagangan yang rusak. Tangannya, yang tampak keriput dan lemah, sebenarnya menggenggam sesuatu yang tidak dilihat siapapun, kendali diri. Karena ia tahu, jika ia melepaskan kendali itu, masa lalu yang ia sembunyikan selama bertahun-tahun bisa kembali menghantui, bukan hanya dirinya, tetapi semua orang di pasar. Beberapa saat kemudian, seorang anak kecil mendekat dengan mata berkaca-kaca. "Kakek, tadi aku takut banget," katanya sambil memeluk lututnya sendiri. Mardi menatap anak itu lembut. "Tidak apa-apa, kadang ketakutan datang untuk mengajarkan kita sesuatu," ucapnya dengan suara yang hampir seperti bisikan. Anak itu mengangguk, meski tidak mengerti sepenuhnya. Tapi sentuhan kehangatan dari ucapan Mardi membuatnya merasa sedikit lebih aman. Sebelum beranjak pulang, Mardi berdiri untuk pertama kalinya sejak keributan sore tadi. Gerakannya perlahan, namun ada sesuatu dalam cara ia berdiri, stabil, tegas, dan sangat terkontrol. Beberapa orang yang melihatnya tanpa sadar menahan napas. Seakan-akan sosok tua itu, meski tubuhnya ringkih, menyimpan kekuatan yang tidak masuk akal. Kekuatan yang mungkin bisa mengubah keadaan, atau menghancurkan segalanya. Ketika Mardi melangkah pergi, angin malam berhembus pelan, membawa perasaan aneh di antara mereka yang memperhatikannya. Mereka tidak tahu siapa sebenarnya kakek itu, namun satu hal jelas, hidup mereka di pasar telah berubah sejak kedatangan Mamat Gondrong, tetapi perubahan yang lebih besar lagi akan datang dari seseorang yang selama ini mereka abaikan. Dan tanpa mereka sadari, badai yang lebih besar baru saja menemukan pusatnya, di dalam diri seorang kakek bernama Mardi. Pagi berikutnya datang tanpa kehangatan. Pasar Garut yang biasanya riuh kini terasa berat dan penuh kecemasan. Banyak pedagang membuka lapak dengan tangan gemetar, seolah menunggu kapan Mamat Gondrong dan kelompoknya kembali datang.
Suasana yang semula damai kini berubah menjadi bayang-bayang ketakutan. Dan di tengah kecemasan itu, seperti biasa, Mardi duduk di bangku kayunya dengan wajah tenang, seolah badai semalam hanyalah hujan kecil biasa. Sekitar jam 10 pagi, bayangan-bayangan gelap muncul di pintu masuk pasar. Mamat Gondrong datang lagi, berjalan dengan langkah besar seperti raja yang memasuki wilayah kekuasaannya. Anak buahnya berserakan ke segala arah, menatap pedagang satu persatu dengan tatapan mengancam. Para pedagang langsung menunduk dalam-dalam, berharap tidak menjadi sasaran hari ini. Namun takdir berkata lain, mata Mamat tiba-tiba terpaku pada sosok Mardi yang duduk tanpa sedikit pun rasa takut. Mamat mendengus, langkahnya langsung mengarah ke bangku itu. "Heh, kakek tua," katanya dengan nada meremehkan, suaranya cukup lantang untuk membuat seluruh pasar terdiam. "Kemarin kau berani lihat-lihat saya. Kau pikir saya ini siapa?" "Hah?" Mardi mengangkat kepalanya perlahan, namun ia tidak menjawab. Matanya hanya menatap singkat, tenang, tapi dalam. Tatapan yang membuat beberapa orang di sekitar menelan ludah mereka sendiri. Merasa diremehkan, Mamat memukul tiang pasar tepat di samping kepala Mardi dengan keras, membuat suara dentuman menggema dan membuat beberapa orang menjerit kecil. "Jawab saya, kau ini siapa? Atau jangan-jangan, kau cuma tulang rapuh yang numpang hidup di sini?" Ejek Mamat sambil mendorong pundak Mardi. Dorongan itu cukup kuat untuk membuat seorang tua terjatuh. Namun Mardi tetap tegak, tubuhnya tidak bergerak sedikitpun. Melihat hal itu, Mamat semakin marah. Ia menarik kerah baju Mardi dan mengangkatnya sedikit, membuat penonton yang menyaksikan menahan napas. "Lihat semua, kakek ini berani menantang saya. Mana rasa takutmu? Hah? Mau saya patahkan sekarang?" Mardi menatapnya lagi, kali ini lebih lama. Namun bukan tatapan melawan, bukan pula tatapan memohon. Tatapan itu seperti cermin yang memantulkan seluruh kebengisan Mamat, membuatnya tanpa sadar merasa goyah di dalam dirinya sendiri. Pedagang-pedagang berbisik panik, sebagian ingin menolong tapi tidak berani bergerak. Anak-anak kecil menangis, sementara ibu-ibu menutup mulut agar takut mereka tidak terdengar. Pasar seolah membeku, dan satu-satunya suara yang terdengar adalah napas berat Mamat Gondrong yang dipenuhi amarah dan kesombongan. Semua menunggu, apakah Mardi akan disakiti, atau apakah ia akhirnya menunjukkan bahwa ia hanya kakek tua tak berdaya. Tiba-tiba, windu kecil dari rambut putih Mardi bergerak tertiup angin saat ia membuka mulutnya perlahan. "Anak muda," gumamnya lirih namun jelas. "Jangan memaksaku mengingat siapa aku." Kata-kata itu, pelan, tenang, namun seperti pedang yang menusuk langsung ke dada, membuat beberapa pedagang langsung merinding. Mamat tertawa keras, pura-pura tidak peduli. Namun ada sesuatu dalam suaranya yang terdengar dipaksakan. Dengan tawa yang semakin kasar, Mamat melepaskan kerah Mardi dan mendorongnya kasar ke bangku. "Dasar kakek gila," teriaknya sambil berbalik meninggalkan tempat itu. Tapi langkahnya terasa berbeda, tidak segagah biasanya. Ada sesuatu dari kalimat sederhana Mardi barusan yang menghantui pikirannya. Sesuatu yang belum ia mengerti, namun membuat bagian kecil dalam dirinya, sekecil debu, mulai takut. Dan bagi mereka yang melihatnya dari dekat, tatapan Mardi setelah itu bukan lagi tatapan pasrah. Ada sesuatu yang bangkit di balik mata tuanya. Sesuatu yang selama ini ia pendam dalam diam. Sesuatu yang, jika terpaksa muncul, akan mengguncang seluruh pasar Garut. Sejak penghinaan itu, suasana pasar tampak berubah secara halus namun jelas. Beberapa pedagang memperhatikan Mardi dari jauh, seperti mencoba memahami apa yang tersembunyi di balik tubuh tuanya yang ringkih. Biasanya, Mardi hanya duduk menunduk tanpa banyak gerakan. Tapi hari itu berbeda. Ia duduk sedikit lebih tegak, kedua tangannya tidak lagi menggantung lemah, melainkan menggenggam lutut seolah sedang menahan sesuatu dalam dirinya. Ketika ia menghela napas, terlihat jelas dadanya naik turun dengan ritme yang tidak biasa, seperti seseorang yang berusaha menahan gejolak besar. Pagi itu, pedagang buah bernama Sari mendekat, membawa segelas air hangat. "Kakek, tidak apa-apa?" tanyanya pelan. Mardi menoleh, tapi tatapan matanya cukup membuat Sari mundur setengah langkah. Bukan karena marah, melainkan karena ada sesuatu yang tajam namun terkendali di sana. Mata itu bukan mata seorang kakek biasa. Ada kekuatan terselubung, seperti bilah pedang yang disembunyikan dalam sarung lusuh. "Tidak apa-apa," jawab Mardi tenang. Tapi di balik kata-katanya, ada sesuatu yang membuat Sari merasakan hawa dingin menjalar di punggungnya.
Tidak lama kemudian, beberapa pemuda yang kemarin menyaksikan Mamat menghina Mardi berkumpul di pojokan pasar, membicarakan kejadian itu. "Aku lihat sendiri," kata salah satu dari mereka. "Waktu Mamat tarik kerahnya, kakek itu nggak goyang sedikit pun. Kayak batu." Pemuda lain menambahkan, "Matanya, sumpah, aku lihat ada kilatan aneh. Bukan takut, malah kayak nahan diri dari sesuatu." Mereka semua saling pandang, mulai sadar bahwa Mardi mungkin jauh lebih misterius daripada yang mereka bayangkan. Di sisi lain, kegelisahan juga dirasakan oleh para pedagang senior. Pak Surya, yang paling tua di antara mereka, memperhatikan Mardi sejak pagi. Ia ingat sorot mata itu, sorot mata yang hanya dimiliki oleh seseorang yang pernah hidup di dunia keras dan penuh kekerasan. Sorot mata seseorang yang sudah sangat mengerti bahaya. Perlahan, kenangan samar muncul di pikirannya, tentang rumor lama bertahun-tahun lalu tentang seorang penguasa jalanan yang menghilang tanpa jejak. "Tidak mungkin," gumamnya, namun hatinya berkata sebaliknya. Sementara itu, Mardi sendiri merasakan perubahan dalam dirinya. Selama bertahun-tahun ia membiarkan tubuhnya melemah, membiarkan waktu mengikis naluri lamanya agar ia bisa hidup sebagai orang biasa. Namun penghinaan Mamat kemarin menjadi pemicu yang tak bisa ia cegah. Ada sesuatu di dalam dirinya yang bangkit, hal yang selama ini ia kubur dalam-dalam. Tangan tuanya sedikit bergetar, bukan karena lemah, tetapi karena otot-otot lama yang mulai mengingat kekuatan masa mudanya. Ketika seorang pedagang pemuda tanpa sengaja menjatuhkan keranjang kosong dan membuat suara keras, Mardi menoleh cepat, terlalu cepat untuk orang seusianya. Gerakannya tajam, refleks, seperti naluri seorang petarung yang terlatih. Pemuda itu terkejut, meminta maaf berkali-kali, padahal Mardi tidak marah. Tetapi yang membuat pemuda itu makin ketakutan adalah kenyataan bahwa Mardi merespons suara itu seperti seorang tentara yang terbiasa hidup dalam bahaya setiap detik. Hingga akhirnya, ketika sore turun dan langit berubah jingga, beberapa orang mulai membicarakan Mardi secara serius. "Kakek itu bukan orang biasa," kata seorang pedagang ikan. "Aku yakin," yang lain menimpali, "dia bukan takut sama Mamat. Itu jelas, seolah dia malah sedang menunggu sesuatu." Dan rumor itu terus berputar, tumbuh, merayap ke setiap telinga pedagang di pasar, membuat keberadaan Mardi yang dulu nyaris tak dianggap kini menjadi penuh tanda tanya. Di bangku kayunya, Mardi menatap senja yang berwarna merah keemasan. Warna yang mengingatkannya pada masa lalunya, masa yang penuh darah, kekuasaan, dan pertarungan brutal. Ia tidak ingin kembali ke sana. Ia sudah hidup puluhan tahun untuk melarikan diri dari bayang-bayang itu. Tapi kini, ia merasakan bahwa masa lalunya tidak lagi tidur. Dan ketika Mamat gondrong terus menjadi-jadi, hari di mana ia harus menunjukkan siapa dirinya sebenarnya mungkin akan datang jauh lebih cepat daripada yang ia harapkan. Malam itu, pasar Garut yang biasanya ribut oleh suara obrolan para pedagang mendadak terasa seperti kuburan terbuka. Angin menyusup di antara gerobak-gerobak kosong, dan lampu-lampu temaram berayun seolah gelisah menunggu sesuatu terjadi. Mardi duduk di bangku reyot dekat kios tembakau yang sudah lama tutup, wajahnya tenggelam dalam bayang-bayang cahaya kuning. Di balik ketenangannya, ia sebenarnya sedang merasakan sesuatu yang ia benci sejak lama, insting lamanya mulai kembali bangkit. Sejak kejadian siang tadi, ketika Mamat gondrong berusaha menjatuhkan martabatnya di depan para pedagang, Mardi tahu bahwa konflik ini tidak akan berhenti. Ada rona bahaya di mata Mamat, ada amarah yang dipupuk oleh ego. Dan Mardi memahami betul tipe manusia seperti itu, ia pernah menjadi pemimpinnya dulu, jauh sebelum ia menghilang dari kehidupan kelamnya. Tidak ada yang lebih menakutkan dari preman yang terhina. Di kejauhan, langkah kaki berat terdengar mendekat. Irama ritmis itu membuat kucing-kucing liar lari menjauh. Mardi tak bergerak, hanya menoleh sedikit. Dari balik gelap, muncul Ujang Kopral, tangan kanan Mamat. Ia berhenti beberapa meter dari Mardi, menatapnya lama, seolah menilai apakah orang tua di depannya ini benar-benar ancaman atau hanya sekadar legenda yang mulai lusuh. "Kep, bos nyuruh gua sampaikan sesuatu," kata Ujang dingin, sambil menghisap rokoknya dalam-dalam. Asap putih melayang menuju wajah Mardi, sengaja diarahkan sebagai bentuk penghinaan. "Besok pagi, lu jangan muncul lagi di pasar ini. Kalau masih ada di sini, lu bakal kita anggap musuh." Kalimat itu meluncur tajam, seperti pisau yang diarahkan ke tenggorokan. Alih-alih takut, Mardi hanya tersenyum tipis.
Senyuman yang tidak menunjukkan kesombongan ataupun kesedihan, tapi ketenangan milik seseorang yang sudah terlalu sering melihat ancaman seperti itu. Sampaikan ke Mamat, ucap Mardi pelan, pasar ini bukan tempat buat anak-anak yang suka pamer otot. Dan bukan buat orang yang mudah tersinggung. Kalau besok dia masih datang nyari ribut, ya saya ladeni. Ujang terpaku sejenak, kata-kata Mardi terasa seperti tamparan tak terlihat. Ia mencoba menjaga muka dengan tertawa mengejek, tapi ketidakyakinannya jelas terlihat. Kek, lu pikir lu siapa? Ini zaman udah berubah. Orang-orang kayak lu itu udah abis masanya. Teriak Ujang, walau suaranya goyah di tengah malam. Mardi berdiri perlahan, sangat perlahan, namun gerakannya menghadirkan tekanan yang membuat Ujang tanpa sadar mundur setengah langkah. Betul, kata Mardi sambil memandang lurus ke mata Ujang. Masa saya memang sudah abis. Tapi masa Mamat bisa habis kapan saja, kalau dia salah langkah. Aura gelap itu muncul lagi, auranya para penguasa jalanan masa lalu. Aura yang membuat Ujang tak sanggup membalas sepatah kata pun. Setelah Ujang pergi dengan langkah terburu-buru, malam kembali sunyi. Mardi memandang langit gelap tanpa bintang. Ia merasakan sesuatu yang sudah lama ia kubur mulai bangkit lagi di dalam dirinya, kekuatan yang dulunya membuatnya ditakuti seluruh wilayah Garut. Dan tanpa ia sadari, di kejauhan, seseorang sedang mengawasinya dari atas bangunan tua, memperhatikan setiap gerakannya, seolah masa lalunya belum selesai menuntut balas. Pagi di pasar Garut biasanya menyimpan aroma damai, kopi, sayur segar, dan tawa pedagang yang memulai hari. Namun pagi ini berbeda, ketegangan merayap seperti kabut dingin yang turun dari gunung. Banyak pedagang datang lebih awal, bukan untuk membuka kios, tapi untuk melihat apakah Mardi benar-benar akan datang, dan apakah Mamat Gondrong akan muncul membawa badai. Semua mata mencari tanda-tanda bahwa konflik besar sedang mendekat. Mardi berjalan perlahan menuju tempat biasa ia duduk, membawa tas kain tua yang tak pernah ia buka di depan siapapun. Langkahnya tenang, tapi sorot matanya tajam. Setiap pedagang memberi hormat kecil, bukan karena tahu siapa dia, tapi karena ada sesuatu pada pria tua itu yang tidak bisa dijelaskan. Aura yang membuat orang ingin mendekat tapi takut sekaligus. Seolah mereka tahu tanpa diberitahu bahwa pagi ini bukan pagi biasa. Beberapa meter dari sana, suara deru motor mulai terdengar, bukan satu, tetapi banyak. 15 motor berhenti bersamaan di depan gerbang pasar. Asap knalpot tebal menggulung seperti awan hitam pertanda badai. Mamat Gondrong turun dari motor paling depan, jaket kulitnya berkibar tertiup angin. Tatapannya menyapu kerumunan sebelum berhenti tepat pada Mardi yang duduk sendirian. Kek, suara Mamat menggema. Gue udah kasih kesempatan, tapi lu malah nantang. Lu pikir pasar ini punya lu? Ia melangkah maju, tubuh besar dan rambut gondrongnya membuatnya tampak seperti raksasa. Marah yang siap mengamuk kapan saja. Orang-orang menahan napas, takut sesuatu yang mengerikan akan terjadi. Mardi tidak bangun, ia hanya menatap lurus tanpa gentar. Saya tidak menantang siapapun, katanya tenang. Saya hanya tidak suka ada orang datang seenaknya merendahkan orang lain. Pasar ini bukan hutan tanpa aturan, Mamat. Nada suaranya tidak meninggi, namun kata-katanya menghantam seperti palu ke dada Mamat. Mamat tertawa keras, tawa yang penuh ejekan namun juga bergetar oleh sesuatu yang tidak ia pahami, ketidaknyamanan. Lu masih berani ngomong begitu, Kek? Ia memberi isyarat pada anak buahnya. 3 orang maju, membawa pentungan dan rantai besi. Orang-orang di pasar mulai panik, beberapa mundur, beberapa menutup kios, beberapa mencoba kabur tapi kaki mereka gemetar. Salah satu anak buah Mamat menyerbu duluan, mengayunkan rantai. Tapi sebelum rantai itu menyentuh Mardi, pria tua itu bergerak cepat, jauh lebih cepat dari orang seusianya. Ia menunduk, meraih pergelangan lawan, lalu memelintirnya dengan gerakan lembut namun mematikan. Pria itu berteriak kesakitan sebelum terjatuh. 2 lainnya ikut menyerang, tapi gerakan Mardi seperti angin, ringan, tepat, dan hampir tak terlihat. Dalam hitungan detik, ketiganya sudah tersungkur, mengerang, memegangi tubuh mereka. Seluruh pasar terdiam, bahkan Mamat Gondrong, yang biasanya garang, tak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Wajahnya pucat sesaat, sebelum ia cepat-cepat menyembunyikan rasa gentarnya dengan kemarahan. Siapa lu sebenarnya? Gumam Mamat, kali ini tanpa teriakan. Mardi berdiri perlahan, menatapnya dengan mata yang mengandung masa lalu kelam.
Saya, jawabnya pelan. Saya cuma orang tua yang pernah membuat seluruh Garut tunduk, sebelum memilih menghilang. Ucapan Mardi menggema di seluruh pasar, membuat kerumunan yang tadinya berisik kini membeku seperti patung. Bahkan angin terasa berhenti berhembus ketika kalimat itu jatuh, saya cuma orang tua yang pernah membuat seluruh Garut tunduk. Para pedagang saling berpandangan, sebagian tak percaya, sebagian merinding, sebagian mulai sadar bahwa lelaki renta ini bukan sekadar kakek biasa yang duduk menjaga kios tembakau. Mamat gondrong terpaku, napasnya tersendat, seolah ada tangan tak terlihat mencengkeram dadanya. Ia sudah banyak mendengar legenda tentang penguasa lama Garut, seorang tokoh yang lenyap tanpa jejak puluhan tahun lalu. Nama itu tak pernah diucapkan dengan lantang, lebih seperti bisikan yang hanya muncul saat malam-malam mabuk atau perdebatan antar preman. Mardi, nama itu terlalu mirip, terlalu dekat dengan cerita lama yang membuat para preman generasi sebelum Mamat ketakutan. Namun Mamat mencoba menepis perasaan itu. "Gue nggak peduli lu siapa di masa lalu," teriaknya, meski suaranya terdengar pecah. "Sekarang pasar ini milik gue. Lu pikir cuma karena lu bisa ngalahin 3 orang anak buah gue lu bisa seenaknya?" Ia melangkah maju dengan marah, tapi setiap langkahnya terasa berat, seperti melawan instingnya sendiri. Mardi menatapnya tanpa amarah, tanpa kebencian, hanya ketenangan yang justru lebih menusuk dari kemarahan. "Mamat," ucapnya pelan, "kekuatanmu bukan dari keberanian, tapi dari ketakutan orang-orang terhadapmu. Dan itu bukan kekuatan sejati." Kata-kata itu meluncur seperti belati yang menembus ego Mamat, membuat wajahnya memerah karena malu disaksikan seluruh pasar. "Cukup, anak buah," seru Mamat. 12 orang lainnya maju, membentuk setengah lingkaran. Pedagang-pedagang berteriak panik dan mulai mundur. Beberapa ibu berusaha menarik anak mereka menjauh. Lelaki tua yang menjual kerupuk sampai menjatuhkan dagangannya, sementara penjual ayam hidup berusaha memeluk keranjangnya agar tidak terinjak. Situasinya berubah seperti arena perang. Walaupun jumlah lawan banyak, Mardi tetap berdiri tegak, tenang, seolah ia sudah menghitung setiap langkah yang akan terjadi. "Kalau kalian memaksanya," gumam Mardi sambil membuka perlahan tas kain tuanya. Semua mata menatap, menunggu apa yang ada di dalam senjata. Batu, kayu, Mamat menelan ludah, bersiap menghadapi apapun. Tapi yang Mardi keluarkan hanyalah selendang kain hitam lusuh. Para pedagang tampak bingung. Anak buah Mamat saling pandang tanpa mengerti. Namun bagi beberapa preman tua yang kebetulan melihatnya, mereka langsung pucat. Salah satunya bahkan bergumam takut, "Itu simbol kelompok lama, kelompok yang dulu bikin pasar ini bersih dari kriminal, tapi dengan cara yang kejam." Mamat tak mengenal simbol itu, tapi ia tahu satu hal, semua orang dewasa yang cukup lama hidup di Garut tampak ketakutan. Dan itu membuat hatinya berdebar tak karuan. Dalam dirinya muncul perasaan yang belum pernah ia rasakan, keraguan. Untuk pertama kalinya, ia tidak yakin bisa menang. Sementara itu, Mardi berdiri membawa selendang hitam itu, bukan seperti kakek tua, tapi seperti bayangan kelam yang bangkit dari masa lalu untuk menuntut keseimbangan. Selendang hitam itu berkibar pelan ditiup angin pagi, tapi bagi banyak orang yang melihatnya, selendang itu lebih menakutkan daripada belati yang teracung. Bukan karena bentuknya, melainkan karena sejarahnya. Dulu, selendang itu adalah tanda seseorang berasal dari kelompok yang menjaga keseimbangan pasar Garut, namun dengan cara ekstrim. Mereka menumpas preman-preman yang membuat kerusuhan tanpa ampun. Dan pemimpin kelompok itu pernah dikenal dengan satu nama, Mardi Hitam. Salah satu preman tua yang mengenali simbol itu gemetar hebat. Ia mundur sambil menunjuk Mardi, suaranya parau dan pecah. Aku pikir itu cuma cerita, tapi itu dia pemimpinnya." Mendengar itu, kerumunan semakin kalang kabut. Beberapa anak muda yang semula berdiri gagah di belakang Mamat gondrong kini kehilangan warna di wajah mereka. Mamat mencoba menutupi ketakutannya dengan kemarahan yang semakin meledak. Ia berteriak keras, mencoba menguasai keadaan, walau suaranya menggoyang lebih karena panik dibanding berani. "Jangan percaya omong kosong itu. Dia cuma kakek tua, selendang itu cuma trik. Kita bisa kalahin dia." Namun kata-katanya tidak mampu memulihkan keberanian anak buahnya yang mulai goyah. Sementara itu, Mardi menatap mereka satu persatu, bukan dengan kebencian, tapi dengan luka. Luka lama yang ia bawa selama bertahun-tahun. "Kalian pikir saya bangga dengan masa lalu saya?" Suaranya lirih, namun terdengar jelas.
Semua kekerasan itu, semua darah yang tumpah, adalah alasan saya menghilang. Pengakuannya membuat pasar hening seketika. Bahkan angin berhenti seolah mendengarkan. Saya dulu menjaga pasar ini, lanjutnya. Tapi saya melakukannya dengan cara yang salah. Dan saya menyesal, sangat menyesal. Air mata tipis tampak di sudut matanya. Saya memilih pergi karena saya tidak ingin generasi kalian tumbuh di bawah bayangan kekerasan yang saya wariskan. Untuk pertama kalinya, deretan preman muda itu melihat sesuatu pada Mardi yang tak pernah mereka bayangkan, penyesalan dari seseorang yang pernah memiliki kekuatan maha besar. Namun Mamat Gondrong tidak bisa menerima itu. Baginya, kekuatan hanya berarti siapa yang paling ditakuti. Siapa yang paling keras. Lu mau pura-pura suci sekarang? Mamat mendekat, suaranya menggelegar. Lu ninggalin masa lalu karena lu takut dunia berubah tanpa lu. Karena lu bukan apa-apa lagi. Dan gue yang jadi penguasa sekarang. Kata-kata Mamat menyalakan kembali bara lama dalam diri Mardi. Bukan kemarahan, tetapi kesadaran bahwa seseorang seperti Mamat bisa menghancurkan apa yang ia dulu perjuangkan, bahkan jika perjuangannya salah. Mardi menurunkan selendang hitam itu dan menggenggamnya dengan kuat. Kalau benar kau penguasa, katanya pelan. Buktikan kau bisa memimpin tanpa menindas. Mamat mendengus marah, lalu menghunuskan belati kecil dari balik jaketnya. Kalau lu mau jadi raja lama yang bangkit, gua yang bakal ngejatuhin lu sendiri. Teriaknya sebelum menerjang. Kerumunan menjerit, beberapa pedagang menutup mata, dan anak buah Mamat terpaku tak berdaya melihat pemimpinnya menyerang langsung lelaki tua yang katanya legenda. Inilah awal benturan besar yang tak bisa dihindari, dua generasi kekuatan yang akan menentukan masa depan pasar Garut. Belati Mamat meluncur cepat seperti kilat, mengarah tepat ke dada Mardi. Orang-orang menahan napas, beberapa bahkan memalingkan wajah, tak sanggup menyaksikan apa yang mungkin menjadi akhir dari kakek tua itu. Namun, di antara kepanikan itu, gerakan Mardi berubah. Dalam satu kedipan mata, tubuh renta itu bergeser setengah langkah ke samping, gerakan kecil, hampir tak terlihat, namun cukup untuk membuat belati itu menusuk udara kosong. Mamat kehilangan keseimbangan sesaat, namun sebelum ia sempat pulih, tangan Mardi telah meraih pergelangannya. Dengan gerakan yang tampak seperti tarian halus, ia memutar lengan Mamat sehingga belati terlepas dan jatuh berkilat di tanah. Suara logam itu menimbulkan keheningan yang memekakkan, seolah seluruh pasar berhenti bergerak. Orang-orang memandang tak percaya, bagaimana mungkin seorang tua bergerak secepat itu. Tapi Mamat bukan tipe yang menyerah. Dengan amarah yang membakar egonya, ia melayangkan pukulan bertubi-tubi, mencoba meninju wajah Mardi. Namun seperti air yang menolak bentuk apapun, Mardi menghindar dengan langkah ringan. Setiap pukulan Mamat meleset, semakin membuatnya frustasi. Diam lu, jangan cuma ngeles, kek tua, teriaknya, suaranya pecah oleh rasa malu karena gagal mengenai target sekalipun. Pada serangan terakhir, Mamat menghentakkan kakinya dan memberi pukulan lurus dengan seluruh tenaga. Namun Mardi menangkap kepalan itu dengan satu tangan. Satu tangan saja, pegangannya kokoh, tetapi tidak kasar, seperti pegangan seorang guru kepada murid yang keras kepala. Kekuatan bukan soal siapa yang paling keras memukul, Mamat, ucap Mardi pelan. Tapi siapa yang mampu menahan diri ketika ia bisa menghancurkan. Dengan lembut, Mardi mendorong tangan Mamat ke bawah. Bukan dorongan yang keras, tapi entah bagaimana membuat tubuh Mamat terhuyung beberapa langkah. Kerumunan terperanjat, anak buah Mamat saling pandang, sebagian sudah kehilangan keinginan untuk ikut bertarung. Ada rasa hormat, juga rasa takut, yang mulai tumbuh terhadap kakek tua itu. Mamat menggeram, napasnya memburu, rambut gondrongnya berantakan menutupi sebagian wajahnya. Lu pikir lu lebih baik dari gua? Lu pikir lu pahlawan? Teriaknya sambil memukul dada sendiri. Lu dulu sama aja, lu juga pakai kekerasan buat nguasain tempat ini. Apa bedanya lu sama gua? Suaranya menggema, mencampur amarah dan kepedihan yang selama ini ia kubur. Ucapan itu menghantam Mardi lebih keras dari pukulan manapun. Ia terdiam sejenak, ada kebenaran pahit dalam kata-kata Mamat. Perlahan, ia melangkah maju hingga hanya berjarak 1 meter dari lawannya. Benar, katanya lirih, dulu saya sama seperti kamu. Dan itulah sebabnya saya pergi. Karena saya tidak ingin pasar ini terus dipimpin oleh rasa takut. Tatapannya lembut, tapi penuh luka yang jauh lebih dalam dari apapun yang terlihat.
Mamat terpaku. Untuk pertama kalinya sejak ia memimpin gengnya, ia terlihat goyah. Ada sesuatu dalam suara Mardi yang tidak bisa ia lawan, kejujuran seorang lelaki yang menyesali masa lalunya. Tapi sebelum ia sempat berkata apapun, suara sirene polisi mendadak terdengar dari kejauhan, semakin lama semakin dekat. Kerumunan kacau kembali. Anak buah Mamat saling teriak, sebagian panik, sebagian bersiap kabur. Mamat mendecak marah, menyadari bahwa pertarungan ini belum selesai, tapi waktunya habis. Suara sirene yang semakin mendekat membuat pasar Garut berubah menjadi lautan kepanikan. Pedagang-pedagang menyingkir, menutup kios, dan berlari mencari tempat aman. Anak buah Mamat berlarian tak tentu arah, ada yang kabur lewat gang kecil, ada yang melompat masuk ke balik kios sayuran, ada yang bahkan terpeleset karena panik. Suasana yang tadi tegang kini berubah kacau. Namun di tengah kekisruhan itu, dua sosok berdiri tak bergerak, Mardi dan Mamat Gondrong. Mamat memandang sekeliling dengan napas terengah. Ia benci polisi lebih dari siapapun. Tapi lebih dari itu, ia benci kenyataan bahwa ia belum bisa menjatuhkan Mardi. Ini belum selesai, gumamnya. Suaranya rendah namun penuh dendam. Dia ingin menyerang lagi, ingin membuktikan dirinya, tapi suara sirene yang makin keras membuat keberaniannya terkikis satu persatu. Dua mobil patroli memasuki area pasar. Polisi turun tergesa-gesa, beberapa langsung menahan anak buah Mamat yang terjebak panik. Salah satu petugas, berwajah tegas dan tampak mengenal situasi pasar dengan baik, melangkah cepat menghampiri Mardi. "Pak, kami dengar ada keributan." "Bapak nggak apa-apa, siapa yang buat masalah?" tanyanya sambil menatap kerusakan di sekitar. Sebelum Mardi menjawab, Mamat melangkah maju, menantang. "Jangan sok bela dia," teriaknya. "Gue yang berkuasa di sini. Bukan dia. Jangan kira cuma karena dia tua terus dia lebih baik." Suaranya menggelegar, tapi kali ini tak ada satupun anak buahnya yang berani berdiri di belakangnya. Ia sendirian, benar-benar sendirian. Polisi menoleh ke arah Mamat, wajahnya berubah dingin. "Mamat Gondrong," katanya menyebut nama itu dengan nada sinis. "Akhirnya ketemu juga, sudah banyak laporan yang masuk tentang kamu. Pemalakan, perusakan, ancaman." Ia melangkah mendekat, "Dan hari ini kamu bikin kerusuhan besar lagi." Wajah Mamat menegang, namun ia mencoba menjaga wibawa meski tubuhnya tampak gelisah. "Lu jangan ikut campur," bentak Mamat, menunjuk Mardi. "Semua ini gara-gara dia, gara-gara kakek tua ini sok jadi pahlawan." Namun sebelum polisi bisa merespons, Mardi angkat tangan pelan, menenangkan semuanya. "Saya tidak ingin ada yang dipenjara," ucapnya. "Masalah ini, biar saya selesaikan sendiri dengan Mamat." Kata-katanya membuat polisi dan kerumunan terdiam heran. Polisi itu mengerutkan kening. "Pak Mardi, dengan segala hormat, Mamat ini bahaya. Kita harus amankan dia." Tapi Mardi menggeleng. "Belum, dia tidak akan kabur," katanya sambil menatap Mamat tajam. Karena dia tahu, kalau dia melarikan diri, artinya dia kalah. Kata-kata itu mengena tepat di dada Mamat, membuatnya terpaku di tempat. Benar, melarikan diri berarti mengakui kekalahan di depan seluruh pasar. Untuk pertama kalinya, Mamat terlihat benar-benar bingung. Antara menyerah pada polisi atau tetap melawan demi harga dirinya yang perlahan runtuh. Mata mereka saling bertemu, dua generasi penguasa, dua bayangan masa lalu dan masa kini. Dan di balik tatapan itu, jelas terlihat bahwa konflik ini belum mencapai puncaknya. Belum, masih ada satu benturan besar yang menunggu mereka di depan. Keheningan yang menguasai pasar begitu tebal hingga suara plastik bergesekan pun terdengar jelas. Semua orang menunggu apa yang akan terjadi, apakah Mamat akan menyerah atau kembali meledak seperti amukan binatang terluka. Polisi mendekat, siap bertindak jika keadaan memburuk. Namun di antara semua tatapan itu, hanya satu pasangan mata yang paling menentukan arah hari itu, mata Mardi dan mata Mamat Gondrong. Mamat menggertakkan gigi, kedua tangannya mengepal sampai buku jarinya memutih. Harga diri yang ia bangun bertahun-tahun, reputasi yang ia pamerkan sebagai penguasa pasar, semua terasa retak oleh satu orang tua. "Lu pikir gue takut?" gumamnya dengan suara bergetar, tapi bukan getaran marah, getaran seseorang yang untuk pertama kalinya merasa runtuh. "Gue nggak pernah takut sama siapapun, siapapun." Namun nadanya terdengar seperti meyakinkan diri sendiri, bukan orang lain. Mardi melangkah maju perlahan. Setiap langkahnya seperti palu yang menghantam ego Mamat satu persatu. "Saya tidak datang untuk merendahkanmu,
Mat, katanya lembut, namun tegas. Tapi cara kamu memimpin ini salah. Bukan karena kamu lemah, tapi karena kamu tidak pernah belajar melihat orang lain sebagai manusia. Ucapan itu menusuk dalam, terlalu dalam bagi seorang yang seluruh hidupnya dibangun dari ketakutan dan kekerasan. Mamat memalingkan wajah, mencoba menyembunyikan sesuatu yang tak pernah ia perlihatkan di depan anak buahnya, air mata yang menggenang. Jangan sok tahu lu, kek, katanya dengan suara parau. Lu nggak tahu apa-apa soal hidup gue. Polisi mulai mendekat lagi, namun Mardi mengangkat tangan, meminta mereka mundur. Ia tahu, momen ini bukan tentang hukum. Ini tentang dua jiwa yang caranya salah dalam bertahan hidup. Kalau kamu bilang saya nggak tahu, Mardi menghela napas panjang. Benar, tapi saya paham satu hal, orang yang paling keras bukan yang paling kuat, Mat. Orang yang paling keras adalah orang yang paling takut kehilangan sesuatu. Mamat membeku, kalimat itu menghantam hatinya seperti palu godam. Karena jauh di dalam dirinya, ia tahu itu benar, ia bukan ingin berkuasa, ia hanya ingin diakui, agar hidupnya tidak sia-sia. Apa yang kamu takutkan, Mat? Tanya Mardi pelan, tatapannya menusuk namun penuh empati. Pertanyaan sederhana itu mengguncang Mamat. Kenangan masa kecilnya, kekerasan ayahnya, kemiskinan keluarganya, ejekan tetangga, hidup di jalanan sejak umur belasan, semua datang menghantam sekaligus, membuat tubuhnya gemetar. Tapi ia terlalu keras kepala untuk mengakuinya. Gue nggak takut apa-apa, katanya lemah. Kalau begitu, Mardi mendekat sehingga jarak mereka hanya satu langkah, lihat saya, dan katakan itu lagi. Mamat mengangkat wajah dengan gemetar. Tapi begitu tatapan mereka bertemu, pertahanannya ambruk. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia tampak seperti anak kecil yang kehilangan arah. Gue, suaranya pecah. Gue cuma nggak mau dilupain, gue cuma mau ada yang lihat gue. Kerumunan sunyi, bahkan para polisi terdiam, terkejut melihat sisi rapuh dari preman garang itu. Mardi menghela napas panjang, lalu meletakkan tangannya di bahu Mamat, sentuhan ringan namun membuat Mamat bergetar hebat. Kalau kamu mau dilihat, jadilah seseorang yang pantas dilihat, Mat. Di balik kalimat itu, jelas sekali sebuah tantangan, sekaligus pintu harapan. Namun apakah Mamat akan memilih berubah, atau justru tenggelam lebih dalam ke dalam ambisi gelapnya? Pagi itu pasar Garut terasa lebih sunyi dari biasanya. Para pedagang berkumpul dalam kelompok-kelompok kecil, berbisik-bisik tentang kejadian semalam ketika bentrokan kecil antara anak buah Mamat Gondrong dan warga hampir tak terkendali. Di sudut pasar, Mardi duduk di bangku tua sambil menundukkan kepala, mencoba mengatur napas. Ia sudah terlalu lama menahan sisi dirinya yang sebenarnya, dan kini ia merasa batas kesabarannya semakin dekat untuk runtuh. Dari kejauhan, terlihat dua preman Mamat Gondrong berjalan menghampiri kios demi kios, meminta uang keamanan dengan cara yang semakin kasar. Banyak pedagang yang memalingkan wajah, takut menatap langsung, takut menunjukkan perlawanan sekecil apapun. Hari itu tekanan terasa lebih berat, seolah pasar sedang menunggu badai besar yang akan segera pecah. Ketika dua preman itu mencapai warung kecil tempat Mardi biasa duduk, mereka saling melirik. Salah satu dari mereka berbisik, itu kakek yang kemarin bikin bos kesal. Mereka mendekat dengan senyuman melecehkan, menendang kaki bangku Mardi pelan namun penuh tantangan. Kakek, jangan sok berani ya. Bos kami nggak suka orang tua cerewet. Mardi mengangkat kepalanya perlahan, tatapannya yang tenang justru membuat keduanya tersentak. Tidak ada amarah, tidak ada ketakutan, hanya keheningan yang amat dalam. Aku sudah bilang, jangan ganggu pasar ini, ucapnya lirih. Suaranya lembut, tapi ada kekuatan di baliknya, seperti nada seseorang yang pernah memimpin badai besar. Preman pertama meraih kerah baju Mardi, berniat mengangkatnya dari bangku. Namun dalam satu gerakan yang hampir tidak terlihat mata, tangan Mardi bergerak menyentuh pergelangan pria itu. Seketika preman itu meringis, wajahnya pucat, seolah seluruh kekuatan di lengannya terputus begitu saja. Preman satunya terkejut, butuh beberapa detik untuk menyadari bahwa mereka bukan berhadapan dengan seorang kakek biasa. Pergi sebelum aku benar-benar marah, kata Mardi dengan suara rendah namun bergetar. Dua preman itu saling pandang, kebingungan, takut, dan bingung harus melapor apa pada Mamat Gondrong. Mereka akhirnya mundur pelan-pelan, lalu berlari menjauh, meninggalkan Mardi yang kembali duduk seolah tidak pernah bergerak sedikitpun. Namun, aksi itu tidak luput dari pandangan warga pasar.
Beberapa pedagang yang melihat kejadian tersebut mematung, tak percaya bahwa kakek tua yang biasa mereka abaikan ternyata menyimpan kemampuan yang tak wajar. Mereka mulai berbisik-bisik, sebagian lega, sebagian lagi takut kemungkinan bahwa Mamat Gondrong akan membalas dengan lebih brutal. Di kejauhan, seorang anak buah Mamat lain berlari menuju markas mereka untuk melaporkan kejadian itu. Sementara itu, Mardi menatap langit yang mulai gelap, merasakan firasat buruk menyusup ke dadanya. Ia tahu betul bahwa setiap tindakan selalu memiliki konsekuensi, dan ia juga sadar bahwa setelah hari ini, Mamat Gondrong tak akan tinggal diam. Sebuah konflik yang selama ini tertahan kini telah mulai tak dapat ditahan lagi. Di sebuah bangunan kumuh yang dijadikan markas sementara, Mamat Gondrong duduk di kursi reyot sambil merokok, matanya menyipit menahan amarah. Laporan anak buahnya tentang kakek pasar, yang membuat dua preman andalannya ketakutan terdengar seperti lelucon tak lucu. Namun tatapan wajah panik anak buahnya membuat Mamat sadar bahwa ini bukan sekadar cerita berlebihan, ada sesuatu yang aneh pada diri kakek itu. Jadi kalian, kalah sama kakek tua. Suara Mamat menggema, berat dan tajam seperti bilah pisau yang diseret di lantai. Anak buahnya hanya bisa menunduk, tubuh mereka gemetar. Mamat mengepalkan tinjunya hingga buku jarinya memutih. Harga dirinya sebagai penguasa jalanan Garut serasa diinjak-injak oleh sosok yang bahkan tidak pernah ia hitung sebagai ancaman. Mamat berdiri, mendorong meja di depannya hingga terjungkal. Kalau begitu, aku yang akan turun tangan. Bentaknya, para preman yang berkumpul di ruangan itu saling pandang dengan wajah ragu. Mereka mengenal temperamen Mamat, ketika ia marah, darah bisa tumpah kapan saja. Tapi kali ini ada rasa ragu di balik ketakutan mereka, jika seorang kakek saja bisa merontokkan genggamannya, apa yang sebenarnya mereka hadapi. Sore itu, Mamat dan belasan anak buahnya bergerak menuju pasar Garut. Langkah-langkah mereka membuat warga pasar segera menutup kios, seperti ombak yang mundur sebelum badai besar datang menerjang. Tidak ada yang berani mendekat. Mereka tahu hari ini bukan hari biasa, hari ini adalah panggung konfrontasi yang tak bisa dihindari lagi. Mardi, yang sedang membantu seorang pedagang mengangkat sayuran, menoleh pelan saat mendengar jejak langkah berat mendekat. Wajahnya tetap tenang, hanya ada seberkas kesedihan di matanya, seperti seseorang yang telah terlalu lama melihat kekerasan dan tahu bahwa waktu damai tidak akan bertahan lama. Akhirnya kau datang juga, gumamnya lirih. Mamat Gondrong melangkah maju, rambut gondrongnya berkibar ditiup angin sore, tatapannya membara. Jadi ini kakek sakti yang bikin anak buah gue lari ketakutan, katanya mengejek. Suaranya keras, memancing perhatian semua orang yang bersembunyi di balik kios. Mardi tidak menjawab, hanya menatapnya dengan pandangan yang terlalu dalam untuk dibaca. Gue nggak suka ada orang sok jago di wilayah gue, lanjut Mamat. Ia menghentakkan tongkat besi ke tanah, membuat debu berhamburan. Beberapa anak buahnya bersiap, menunggu aba-aba. Mardi menarik napas pelan. Aku hanya menjaga kedamaian pasar ini, jawabnya lembut. Tapi jika kau memaksa, dalam sekejap, ketegangan memuncak. Mamat mengangkat tongkat besinya, bersiap menyerang. Sementara itu, Mardi mengambil posisi perlahan, gerakannya seperti bayangan yang sudah terlalu lama terlupakan. Warga pasar menahan napas dari balik kios. Pertikaian yang akan menentukan siapa penguasa sebenarnya mulai menggelegar di udara, dan tak ada jalan kembali. Suasana pasar Garut seketika berubah menjadi medan yang nyaris tanpa suara. Hanya angin sore yang lewat perlahan di antara kios-kios tertutup. Mamat Gondrong maju selangkah, tongkat besinya siap menghantam. Sementara itu, Mardi berdiri tegak dengan sorot mata yang tidak lagi tenang, melainkan tajam, dalam, dan penuh masa lalu yang berat. Warga pasar menyaksikan dari balik celah-celah papan kayu, menahan napas seolah mereka sendiri yang berdiri di hadapan bahaya. Mamat melesat lebih dulu, ayunan tongkat besinya mengarah langsung ke kepala Mardi. Namun dalam satu gerakan halus yang bahkan hampir tak terlihat, Mardi memiringkan tubuh, membuat pukulan itu mengenai angin kosong. Gerakan itu begitu cepat, begitu presisi, sebuah teknik yang hanya dimiliki seseorang dengan pengalaman bertahun-tahun di dunia gelap. Mamat tersentak, menyadari bahwa ia sedang berhadapan dengan sosok yang jauh dari kata kakek biasa. Tak ingin kehilangan muka, Mamat menyerang lagi, kali ini dengan serangan-serangan beruntun yang lebih brutal. Tetapi setiap pukulan, setiap ayunan tongkat, selalu berhasil dihindari Mardi dengan gerakan minimalis namun sempurna.
Warga yang mengintip mulai terbelalak, seolah mereka sedang melihat legenda lama yang kembali hidup. Mardi akhirnya menahan satu pukulan Mamat dengan 2 jari saja, membuat pemimpin preman itu membatu tak percaya. "Siapa sebenarnya lo?" teriak Mamat dengan suara pecah, setengah marah, setengah takut. Mardi memandangnya dengan getir. "Aku adalah seseorang yang dulu pernah menguasai dunia yang sama seperti yang kau banggakan sekarang, namun akhirnya sadar bahwa kekuasaan tanpa hati hanya membawa kehancuran." Kata-kata itu menyentak banyak pedagang yang mendengarnya. Selama ini mereka hidup berdampingan dengan legenda yang memilih menjadi orang biasa. Dalam kelengahan Mamat yang terkejut, Mardi melakukan gerakan cepat yang membuat tongkat besi itu terlepas dari tangan Mamat dan jatuh berdering keras di tanah. Dalam satu dorongan ringan, namun cukup kuat, Mamat terdorong mundur dan terjatuh. Anak buahnya terpaku, tak berani mendekat atau menolong. Mereka tahu, jika melawan, mereka hanya akan bernasib sama atau lebih buruk. Mardi mendekat, namun bukan untuk memukul. Ia menatap Mamat yang terengah-engah, wajahnya berkeringat dan ketakutan. "Kekerasan bukan jalan," kata Mardi pelan. "Tapi jika kau memilih menindas orang lain, maka pada akhirnya kau akan bertemu seseorang yang lebih kuat darimu." Mamat menunduk, gengsi dan keangkuhannya runtuh bersamaan dengan runtuhnya rasa kuasanya. Lalu, tanpa kata-kata tambahan, Mardi berjalan pergi, meninggalkan Mamat bersama rasa malu dan kekalahan yang menyesakkan. Para pedagang mulai keluar hati-hati, beberapa mendekati Mardi dengan hormat, sebagian lainnya hanya menatapnya dengan kagum. Namun Mardi hanya tersenyum kecil dan berkata, "Aku hanya ingin pasar ini damai, seperti dulu." Setelah itu, ia melangkah pergi ke arah senja, menghilang seperti bayangan yang kembali ke tempat asalnya. Mamat dan anak buahnya perlahan meninggalkan pasar, tak berani menoleh ke belakang. Sejak hari itu, tidak ada lagi pungutan liar, tidak ada ancaman, tidak ada kekacauan. Pasar Garut kembali hidup dengan tawa, obrolan, dan aroma dagangan yang damai. Namun nama Mardi menjadi bisik-bisik legenda, sosok yang muncul saat ketidakadilan memuncak, lalu menghilang tanpa meminta balas jasa. Pesan moral, kekuatan sejati bukanlah tentang siapa yang paling ditakuti, melainkan siapa yang mampu melindungi tanpa perlu menunjukkan kekuasaan. Dan ingatlah, kejahatan selalu tampak kuat, sampai seseorang yang benar-benar kuat berdiri untuk menantangnya.